Tadi belum ya? Iya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukunna sa'idah. Kaifa halukunna? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, selamat malam. Lailatukum sa'idah, para pemirsa yang ada di rumah, juga para santriwati, ya, semua sehat ya? Alhamdulillah ya. Hari Jumat barokah ini kita akan memulai pelajaran baru. Kalau kemarin kita belajar fikih, kalau sekarang kita belajar tentang ummahatul mukminin. Nah, ummahatul mukminin atau yang disebut dengan ibu para mukmin, atau ya perempuan-perempuan beriman, atau disebut juga para istri-istri para istri Nabi. Nah, khusus untuk kita sendiri atau akhwat sendiri, kita khusus belajar untuk ummahatul mukminin karena kita perempuan. Jadi kita biar mendalami bagaimana sikap-sikap, bagaimana karakter para ummahatul mukminin selama menjadi istri Rasul, sebelum menjadi istri Rasul, dan sepeninggalnya Rasul. Jadi yang kita ketahui, Rasul itu menikah pertama kali bersama siapa? Oke, Khadijah, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah, nama lengkapnya siapa? Aywa, Khadijah binti Khuwailid. Nah, binti Khuwailid. Jadi kalau misalnya ada namanya binti Khuwailid, berarti bintun. Apa artinya bintun? Anak perempuan. Khuwailid itu nama bapaknya. Jadi kalau misalnya orang Indonesia biasanya namanya agak panjang gitu kan, nanti ada tambahannya binti siapa gitu. Nah, kalau orang Arab biasanya namanya satu tapi selalu dipakai binti siapa, bin siapa. Jadi dinisbatkan kepada bapaknya, kakeknya, sampai keterusannya sampai akhirnya ke Nabi Adam. Aywa. Untuk malam hari ini kita akan mempelajari istri pertama Rasulullah, ya, yaitu ibu pertama kaum mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah. Aywa. Nabda darsana al-yawm bi qiraati al-basmalah. Aywa. Wulidat Khadijah radhiyallahu anha fi Makkah qabla amil fil bi khamsi asyarati sanatin takriban. Jadi Khadijah atau Sayyidah Khadijah ini lahir di Mekah, yaitu 15 tahun sebelum terjadinya Amul Fil. Apa itu Amul Fil? Hari gajah. Nah, siapa yang ingat hari gajah itu apa? Kapan ketika hari gajah itu? Apa peristiwa apa itu? Peristiwa kelahiran Nabi. Sama apa? Kenapa dibilang Amul Fil? Aywa. Mereka ngapain ke Makkah itu? Mau menghancurkan Ka'bah. Makanya dibilang Amul Fil karena ketika itu pasukannya berkendaraan gajah. Aywa. Fil itu artinya gajah. Al-fil artinya gajah. Wa nahnu na'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad wulida fi amil fil wa bidzalika takunu Khadijatu qad wulidat qablahu bi khamsi asyarati sanatin. Nah, jadi yang kita tahu bahwasanya Nabi itu lahir ketika tahun
tahun gajah. Nah, jadi 15 tahun sebelum 15 tahun sebelum terjadinya perang gajah itu, Amul Fil itu, Khadijah lahir. Jadi berapa jaraknya bersama Nabi? Beda 15 tahun. Waliduha Khuwailid bin Asad. Jadi nama bapaknya Walid itu artinya bapak. Waladun, apa arti waladun? Anak laki-laki. Walidun artinya ayah. Nah, ayahnya bernama Khuwailid bin Asad. Rajulun min asyrafi Quraisy. Jadi yang termasuk pemuka-pemuka orang-orang Quraisy. Wa min kibari rijalihin, dan termasuk para petinggi-petingginya. Jadi memang Sayyidah Khadijah ini sudah dari keturunan kalau kita bahasakan itu keturunan darah biru. Jadi beliau ini memang sudah punya nasab yang sangat baik karena bapak beliau termasuk orang terkemuka di kabilah Quraisy. Aywa. Waqad istashhadal mu'akhiruhun ala makanatihi wa wajahatihi bi annahu kana fil wafdil ladzi arsalathu Quraisy ila al-Yaman liyahnai milkaha al-Arabi Saifu ibnu Dhi Yazan. Jadi para mu'arikh itu para sejarawan menjelaskan bahwasanya memang orang-orang Quraisy itu suka namanya berpergian untuk berdagang. Jadi orang Arab itu memang mereka itu punya tabiat suka berdagang. Jadi mata pencahariannya mereka rata-rata adalah perniagaan. Perniagaan itu artinya berdagang. Nah, kemana mereka berdagang? Yaitu ke Syam. Ke Syam sama ke Yaman. Oke. Wantasara alaihim wa kana dzalika ba'da milfil bi'amaini. Jadi ini itu berlangsung selama 2 tahun. Jadi perdagangannya orang-orang Arab itu benar-benar sangat meluas. Jadi bukan cuma di Arab saja, sampai bisa ke Yaman, sampai bisa ke Syam. Saking mereka itu pintar perniagaan, pintar berdagang. Jadi mereka tuh bawa dari Arab, mereka bawa ke Syam. Dari Arab mereka bawa ke Yaman. Nah, nanti setelah itu hasilnya dibawa lagi ke Mekah. Nanti kalau ada lagi yang mau dijual, bawa lagi ke Syam sama ke Yaman. Ya, jadi istilahnya kayak barteran gitu. Jadi ada barang-barang yang mereka beli di sana, dibawa ke ke Mekah, yang di Mekah dibawa ke Yaman. Oke. Summa ba'da dzalika wa kana dzalika ba'dal amil wa qad takawwana wafda Quraisy min Abdul Muthalib bin Hashim jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umayyah bin Abdi Syamsin wa Khuwailid bin Asad walidu Khadijah fi adadi min wujuhi Quraisy min ahli Makkah. Jadi orang-orang seperti kabilah wafdu itu kayak utusan kabilah Quraisy itu seperti bapaknya Sayyidah Khadijah, juga Abdul Muthalib. Itu siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib sama Abu Muthalib beda ya? Aywa, kalau Abdul Muthalib itu kakek Nabi. Kalau Abu Thalib itu paman. Bapaknya siapa? Anaknya siapa dari Abu Thalib? Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi? Sepupu Nabi? Benar, sepupu Nabi? Anak paman. Kalau anak paman itu siapa? Sepupu. Kok bingung? Jangan bingung ya. Oke, berarti sepupu Nabi. Nah, selain sepupu Nabi sebagai apa? Menantu. Menikah dengan siapa?
Fatimah Az-Zahra. Aywa. Selain itu sebagai siapa lagi? Ali bin Abi Thalib itu sahabat Nabi yang masuk apa? Yang masuk Islam. Oke, yang masuk Islam, masuk Islam. Jadi anak kecil pertama yang masuk Islam. Aywa. Nah, yang tadi yang termasuk dalam kabilah-kabilah Quraisy, yang pemuka-pemuka Quraisy yang mereka itu berdagang dan mereka itu masyhur di kalangan orang-orang Yaman, di kalangan orang-orang Syam, yaitu seperti Abdul Muthalib, adalah kakek Nabi, juga bapaknya Khadijah yaitu Khuwailid bin Asad. Khuwailid bin Asad. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Abdi Syam. Jadi ada namanya Muawiyah bin Abdi Syam, juga termasuk orang-orang pemuka Quraisy yang terkenal perniagaannya. Jadi wa fi harbil fijar, jadi ada namanya di sini, ada suatu kejadian terjadi sebelum ketika itu Nabi masih berumur 20 tahun, namanya Harbul Fijar. Jadi disebut dengan peperangan Fijar. Peperangan Fijar itu terjadi antara Quraisy, kaum Quraisy dan Qais. Jadi dua kabilah Arab ini, satu Quraisy, satu Qais. Nah, kenapa mereka ini berantem? Nah, mereka itu berantem disebabkan karena perebutan area perdagangan. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy itu memang terkenal. Nah, saking terkenalnya mereka itu bisa menguasai area-area perniagaan. Nah, akhirnya berantemlah sama Qais ini. Nah, itu namanya disebut dengan Harbul Fijar. Harbul Fijar berarti apa? Harbul Fijar itu perang Fijar. Perang Fijar itu apa? Perang yang dilakukan atau yang terjadi antara dua kabilah. Nah, kabilah apa? Quraisy dan Qais. Oke. Nah, sedangkan mereka ini sumpiyatil kalhar biharbil fijar li'annaha kanat fil ashhuril hurumi wa li'annahum istahallau fihal katsir min hurumati Makkah allati kanat muqaddimatun 'indal Arab. Jadi kenapa dibilang wasumiyat stil kalharba biharbil fijar? Kenapa dibilang dia itu peperangan Fijar? Dikarenakan itu terjadi fi ashhuril hurum. Dia terjadi di bulan-bulan yang diharamkan. Jadi ada di Arab itu namanya bulan-bulan diharapkan tidak boleh berperang. Dan itu sudah dijalankan, kayak istilahnya ada tradisi orang-orang Arab nggak boleh perang ketika ini, nggak boleh ini ketika ini, ya sama kayak di orang di Indonesia kita ada kan adat istiadat, kita nggak boleh kayak gini, pamali misalnya kayak gitu. Nah, itu kalau di Indonesia ada yang seperti itu, di Arab pun ada yang seperti itu. Makanya kenapa dibilang Fijar? Fijar itu artinya pemberontakan atau pelanggaran. Nah, pemberontakan atau pelanggaran, apa yang dilanggar? Yaitu hal-hal yang sudah disepakati atau sudah yang dijalankan oleh orang-orang Arab terdahulu, mereka langgar hanya untuk apa? Perebutan. Ini daerah saya, bukan ini daerah saya. Nah, cuman gara-gara itu akhirnya berantem. Nah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal harbi qad balagal 20 min umrihi. Nah, ketika terjadinya perang tersebut, Nabi itu berumur 20 tahun. Tapi tidak sampai tidak sampai menyakiti atau sampai ke Nabi, karena ketika itu belum ada perintah untuk orang mukmin untuk berperang. Kenapa? Nabi diangkat menjadi nabi ketika kapan? 25 tahun? 40 tahun. 25 tahun itu pas umur apa? Nabi ngapain itu? Menikah dengan Khadijah. Jadi pas umur 20 tahun itu terjadi perang itu. Nah, ketika perang itu, setelah perang itu pun Khuwailid bin Asad, walidu Khadijah, meninggal.
yang sampai akhirnya amma ummuha fahiya Fatimah bintu Zaidatin binil Asom. Jadi ibunya bernama Fatimah binti Zaidatin bin Al-Asom. Nama ibunya Khadijah. Kalau tadi nama bapaknya siapa? Khuwailid bin Asad. Nah, kalau ibunya namanya Fatimah binti Zaidatin bin Al-Asom. Yang mana ibunya juga ini meninggal ya setelah sepeninggalnya bapaknya beliau. Nah, Fatimah binti Zaidatin ibni al-Asami. Ibni al-Asami. Fatimah tu binti Zaidatin bintil al-Asami. Nah, ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya umurnya Nabi itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Jadi memang sekitar situ. Jadi Nabi itu masih kayak remaja ketika itu, masih remaja mau umur dewasa. Jadi itu hanya hanya dilakukan oleh orang-orang pemuka-pemuka saja, dan Nabi itu tidak ikut andil di situ. Kalau mengumpulkan anak panah itu waktu itu saya belum tahu ininya riwayatnya yang Ustaz tahu beliau tidak ikutan lah istilahnya, tidak ikutan dalam peperangan tersebut. Oke. Summa ba'da dzalika wa qad tazawwajat Khadijatu qabla an tatasyarrafa bizawaji birrasul. Jadi Sayyidah Khadijah ini beliau menikah sebelum menikah dengan Rasulullah. Jadi Khadijah ini sebelum beliau itu menikah akhirnya dengan suami terakhir dengan Nabi Muhammad SAW, beliau itu udah menikah 2 kali. Nah, kanat sayyidatun nisa Quraisy Khadijah ibnatun Khuwailid radhiyallahu anhu tatufu ma'an nisa. Jadi Sayyidah Khadijah ini termasuk adalah pemuka, salah satu wanita pemuka Quraisy. Jadi termasuk kayak ratunya, ratu diberi gelar ratu Quraisy, dibilang juga ratu perniagaan. Nah, karena kenapa? Karena beliau bisa membaur bersama perempuan, yang mana ketika pada zaman jahiliyah perempuan itu tidak dianggap. Jadi setiap ada yang melahirkan anak perempuan, makanya pernah dengar anak perempuan itu sering dibunuh. Perempuan itu memalukan, perempuan itu membawa aib. Nah, itulah kenapa para perempuan ketika zaman itu, ketika ada yang melahirkan anak perempuan langsung dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Nah, salah satunya itu karena seperti ini, ditakutkan kalau misalnya yang punya, misalnya dia punya nama atau punya nasab yang baik, terus terjadi peperangan. Nah, pas peperangan itu ternyata jadi tawanan. Kalau misalnya jadi tawanan, otomatis keluarga si perempuan harus tunduk ke yang menawan. Jadi kalau ada musuh berantem misalnya, yang menang musuh, jadi ditawan nih anak perempuannya. Nah, anak perempuannya itu menjadi jaminan yang sehingga menjadikan keluarganya itu menjadi malu. Nah, karena membawa aib tersebut dan karena tidak mau menjadi budak oleh musuhnya, maka mereka itu menghindari namanya punya anak perempuan. Nah, kalaupun misalnya anak perempuannya ada hidup, itu hak-haknya diambil semua. Jadi seakan-akan perempuan ketika zaman jahiliyah itu tidak punya harga sama sekali, tidak punya status sosial, benar-benar direndahkan serendah-rendahnya. Jadi kalau misalnya semasa sekarang perempuan sekarang itu diangkat derajatnya, ya karena perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang kita rasakan, yang perempuan itu bisa berkarya, perempuan bisa tampil di depan umum,
perempuan bisa jadi apa namanya, bisa bisa memimpin. Nah, itu karena semuanya apa? Perjuangan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun pemimpin di sini bukan pemimpin yang mengalahkan laki-laki ya, karena pada sejatinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Namanya laki-laki itu memang sudah qawam. Qawam itu artinya dia sudah memang atas, lebih atas dari perempuan. Jadi perempuan itu memang sudah fitrahnya itu dididik, bukan yang meninggi atau mengalahkan laki-laki. Jadi kalau misalnya ada statement sampai sekarang, kenapa perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, perempuan itu nggak usah belajar, toh ujung-ujungnya di dapur. Bukan, karena perempuan pada hakikatnya adalah sebagai apa? Perempuan itu sebagai madrasah pertama, al-madrasatu al-ula. Kenapa dibilang dia sebagai sekolah pertama? Karena dia yang akan mendidik para generasi-generasi selanjutnya. Kalau kita mendidik satu orang laki-laki, hanya satu laki-laki yang terdidik. Tapi kalau mendidik satu orang perempuan, berarti kita mendidik satu peradaban. Kenapa perempuan dibilang melahirkan peradaban? Seorang laki-laki itu keluar dari mana? Keluar dari rahim perempuan. Jadi jangan disalahkan, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya dapur, itu salah. Perempuan sekolah tinggi bukan untuk meninggi atau bukan untuk mengalahkan laki-laki, tapi karena dia tahu kodratnya nanti dia sebagai seorang ibu, dia tahu kodratnya nanti sebagai seorang anak perempuan. Jadi dia harus tahu ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu selain ilmu agama. Jadi ilmu agama dan ilmu umum harus seimbang. Jadi menjadi seorang anak perempuan itu, ketika dia menjadi seorang anak perempuan, dia akan menyelamatkan siapa? Kalau seorang perempuan ketika dia menjadi anak akan menjadi penolong ayahnya. Ketika dia menjadi seorang istri, dia akan menjadi doa-doanya itu akan mustajab kepada siapa? Untuk suaminya. Ketika dia menjadi seorang ibu, doa-doanya pun mustajab untuk anak dan suaminya. Jadi begitulah keistimewaannya seorang perempuan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat perempuan, bahwasanya perempuan itu mempunyai tempat khusus. Jadi perempuan itu bukan tandingannya laki-laki. Jadi kalau misalnya ada yang merasa saya harus mengalahkan laki-laki karena saya bisa ini, tidak. Karena memang ada tempatnya masing-masing. Jadi perempuan ada porsinya sendiri, laki-laki juga ada porsinya sendiri. Nah, beginilah yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah, yang sampai akhirnya beliau itu mendapatkan julukan seorang ratu, seorang perempuan bangsawan, sampai dibilang mendapat gelar At-Thahirah. At-Thahirah itu artinya adalah seorang wanita yang suci. Kenapa saking sucinya beliau itu? Beliau tidak pernah mengikuti apa yang diikuti oleh orang-orang jahiliyah. Beliau tidak ikut menyembah berhala, beliau tidak ikut ketika itu didominasi oleh laki-laki yang mabuk-mabukan. Beliau tidak mengikuti itu, tapi beliau sibuk dengan merenungi diri sendiri, sibuk dengan apa yang ada sama beliau. Jadi beliau memang belum masuk Islam, tapi beliau meyakini bahwasanya hanya ada satu Tuhan. Summa ba'da dzalika wa tabtahilu ila rabbil baitil atiq. Jadi kalau misalnya ada kalimat Rabbul Baitil Atiq, itu artinya Ka'bah. Rabbul Bait itu artinya tuan rumah. Atiq, tuan rumah ini, tuan rumah yang kokoh, tuan rumah yang yang penuh kehormatan, itu artinya Ka'bah. Jadi beliau itu termasuk wanita masyhur, wanita terkenal, wanita penuh penghormatan di antara para wanita-wanita di Arab. Dan beliau itu selalu memohon doa kepada
Rabbul Baitil Atiq, kepada sang pemilik Ka'bah. Jadi memang Ka'bah itu dikelilingi, tapi beliau beliau itu berdoa kepada yang memiliki Ka'bah, bukan ke berhalanya ya, bukan ke patungnya. An yubarikalaha fi tijaratiha wa fi maliha, untuk memberikan keberkahan ketika beliau berniaga, dan juga keberkahan kepada harta yang akan beliau dapat. Jadi memang beliau itu sudah bertadaburi, beliau sudah merenungi, dan beliau sudah minta memang langsung kepada Allah untuk apa? Untuk diberikan keberkahan dalam perniagaannya. Kenapa seperti itu? Karena setelah bapak dan ibunya meninggalkan harta, nah harta itu beliau kelola. Jadi beliau itu nggak langsung difoya-foya. Biasanya seperti itu kan, ada rampasan harta warisan, udah langsung beli ini beli itu. Beliau tidak, tapi beliau kembangkan perdagangan orang tuanya sehingga menjadi semakin besar. Aywa. Wa kanat Khadijatu radiyatun nafsi. Jadi Sayyidah Khadijah ini orang yang sangat radiyatun nafsi, itu rendah hati, atau ya bisa bilang bijaksana. Radiyatul qalbi, jadi orang yang lapang dada, bima haqqaqat suhu min najahi fi tijaratiha. Jadi apapun yang terjadi dengan perniagaannya, beliau selalu berlapang hati dan selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi meskipun ada saudara-saudaranya beliau yang membantu, tapi beliau selalu mengambil keputusan atas memang diri beliau sendiri. Jadi kalau kita ambil pelajarannya, tarbiyahnya, menjadi seorang perempuan itu harus punya prinsip. Tahu prinsip? Harus punya apa prinsip itu? Pegangan. Jadi tidak mudah dihasut oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kita punya prinsip, saya tidak mau bermaksiat misalnya. Jadi kita harus pegang itu prinsip kita. Saya akan mulai memakai pakaian yang syar'i sesuai dengan anjuran agama. Jadi itu yang jadi keputusan kita, yang tidak boleh diganggu gugat dan tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Aywa. Semua pada dalika. Faqad batat qafilatuha ila Syam ta'dilu qafil Quraisy. Jadi nah, ini bedanya antara Sayyidah Khadijah dengan yang lain. Sayyidah Khadijah itu tijarahnya atau perniagaannya itu memang maju pesat, bahkan mengalahkan kabilah-kabilah Quraisy. Nah, kenapa? Karena beliau itu tidak pergi berniaga langsung ya. Beliau di rumah, beliau mempercayakan. Jadi beliau itu cuman satu, mempercayakan dengan melihat apa? Akhlaknya yang dititipkan, bagaimana cara kerjanya, profesional apa tidak. Nah, karena seperti itu akhirnya Khadijah cuman di rumah. Jadi mereka yang dititipkan bawa dagangannya untuk ke Syam, untuk ke Yaman. Nanti setelah pulang dari sana bagi hasil. Nah, jadi barangnya dari Khadijah, istilahnya kayak karyawan gitu. Khadijah minta tolong orang untuk menjual barangnya. Nanti hasil dari penjualan tersebut dibagi dua. Jadi gitu caranya. Jadi beliau tidak turun langsung. Tapi yang turun langsung itu siapa? Orang-orang yang dititipkan. Wa kanat sa'idatun bima balagathu fi dunyat tijarah. Jadi beliau ini memang sangat-sangat senang dengan dunia perniagaan, dunia perdagangan. Nah, karena kesenangannya beliau itu, makanya beliau membuat strategi tanpa saya harus keluar rumah. Bisa ada orang lain yang menjual. Kalau sekarang itu kayak misalnya tahu kayak owner-owner atau pemilik-pemilik perusahaan kayak gitu. Misalnya dia punya barang gitu. Dia memproduksi barang, bukan dia yang jual tapi orang lain yang jual. Nah, seperti itu. Jadi dia dibagi hasil. Aywa. Ya badu anna fikrata i'taradat fi dhihni Khadijah
fi dhihni Khadijah wa hiya fi tawafiha. Jadi munculnya itu ketika lagi tawaf. Jadi ketika lagi tawaf, oh iya, saya harus begini, saya harus begini. Nah, karena itu akhirnya beliau mulai melebarkan sayap untuk lebih memperluas lagi apanya? Memperluas lagi dagangannya. Sahihun annaha sa'idatun al-an fi tijaratiha illa anna sa'adataha fi hayatiha zawjiyah qad ta'assarat wa tamazzaqat aktsaru min marrah. Nah, meskipun Sayyidah Khadijah ini memang wanita berhasil dalam perniagaan, memang dia berhasil dalam mengembangkan bisnisnya, cuman sayangnya dalam kehidupan rumah tangga beliau tidak selancar seperti selancar kehidupan bisnis beliau. Ya, dan kenapa? Karena itu beliau itu menikah 2 kali, tapi dua-duanya tidak tidak berhasil. Oke, nah. Siapa yang pertama? Beliau pertama tazawwajat Abahalah bin Zurarah At-Tamimi. Jadi beliau itu pertama menikah dengan namanya Abu Halah. Walam tabluk rabi'uha al-khamis asyra. Jadi belum Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Nah, jadi belum sampai umurnya 15 tahun. Nah, belum sampai umurnya 15 tahun. Rahat tujahidu likakuna zawjaha sa'idan baina sadati minar rijal. Jadi sebenarnya Abu Halah ini senang mau menikah dengan Khadijah karena Khadijah kenapa? Satu, anaknya dari anak pemuka tokoh-tokoh utama Quraisy. Nah, jadi dia ini kepengen menjadi salah satu seorang yang terkemuka juga. Jadi ingin mengangkat derajatnya si Abu Halah ini biar menikah dengan Khadijah. Liyakuna min rijali Quraisy al-ma'dudin fil jah wasyaraf wassayadah. Jadi biar beliau itu bisa menjadi orang yang berpengaruh, bisa menjadi orang yang asyaraf itu yang mulia. Ya. Walakinnal maut lam yatruk li ahlamiha majalan. Jadi tapi ternyata Abu Halah tidak sampai seperti mendapatkan apa yang beliau impikan. Nah, beliau sudah meninggal duluan. Jadi suami pertamanya siapa? Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Jadi suaminya Khadijah yang pertama itu. Jadi belum sampai beliau menikmati bagaimana kehidupan yang panjang, tapi beliau sudah meninggal duluan. Summa ba'da dzalika faqad ikhtatafa zawjaha Abahala qabla an yasbaha syai'an madhkuran wa qabla an yasluka tariqal al-mujidda wa yartaqa sulama syahrati. Jadi beliau belum sampai apa yang beliau inginkan, beliau sudah meninggal duluan. In qada zamana ala mauti zawjiha Abahalah bin Zurarah At-Tamimi fataqaddama laha ahada asyrafi Quraisy wa huwa Atiq bin Abidi ibni Abdillah al-Makhzumi. Nah, setelah Abu Halah kemudian ada yang namanya Atiq bin Abid ibni Abdillah al-Makhzumi. Nah, jadi ini suami yang kedua. Taqaddama laha ahada asyraful Quraisy. Jadi salah satu orang terkemuka juga di kaum Quraisy ini maju pengen nikahin juga Sayyidah Khadijah. Namanya Atiq bin Abid bin ibni Abdullah al-Makhzumi. Fatazawwajat wa anjabat walakinna hadzal zawaj lam yadum tawilan. Nah, sama. Jadi tidak juga sampai lama. Jadi ketika menikah sama Abu Halah nggak lama, menikah sama Atiq bin al-Abid juga nggak lama. Aywa. Asbahat Khadijatu sayyidata nisa'in Quraisy bila zaujin aidan
wa qabla an tablugha min umrihal khamisati wal 20. Jadi Sayyidah Khadijah ini jadi janda sebelum dia umur 25 tahun. Jadi udah jadi janda sebelum umur 25 tahun, ya. Nah, dari riwayat ini Ustazah pernah baca ini, ada yang bilang meninggal, ada yang bilang bercerai. Tapi mana yang kuat nanti Ustazah cari lagi ya. Cuman yang Ustazah baca itu pendapatnya ada dua, satu meninggal, satu bercerai. Jadi Sayyidah Khadijah akhirnya menjadi janda menjadi janda mulai sebelum qabla an tablugha, sebelum sampai umurnya 25 tahun sampai akhirnya beliau umur 40 tahun. Nah, baru 40 tahun baru akhirnya menikah dengan Rasulullah. Oke. Jadi saya ulangi lagi, siapa bapaknya Sayyidah Khadijah? Aywa Khuwailid bin Asad. Ibunya? Aywa Fatimah binti Zaidati binti Al-Asam. Terus habis itu ada yang terjadi apa namanya? Satu perang, perang apa namanya? Perang Fijar. Kenapa dibilang perang Fijar? Karena itu Fijar, apa artinya Fijar? Pemberontakan atau pelanggaran. Pelanggaran. Di mana mereka melanggarnya? Terjadinya kapan? Terjadinya kapan perang Fijar itu? Kenapa dibilang akhirnya jadi perang Fijar? Karena terjadinya di bulan-bulan haram yang mana tidak boleh berperang ketika bulan-bulan tersebut. Oke, berapa umur Nabi ketika itu? Ada yang bilang 15, ada yang bilang 20 tahun. Tapi kalau untuk di buku sini itu dibilang 20 tahun. Oke. Nah, selanjutnya Sayyidah Khadijah itu mendapat julukan apa? At-Thahira. At-Thahira itu apa artinya At-Thahira? Wanita yang suci. Suami pertamanya beliau siapa? Aywa. Terus suami yang kedua? Atik bin Abid bin Abdillah Al-Makhzumi. Nah, Sayyidah Khadijah akhirnya menjadi berstatus janda itu pas waktu kapan? Sebelum kapan? Sebelum umur 25 tahun. Nah, sampai umur berapa? 40 tahun, yang akhirnya menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas umur 40 tahun ya. Jadi untuk singkatnya kita sekarang mempelajari adalah kelahirannya beliau, tempat dan kelahiran beliau. Nanti selanjutnya kita bahas apa yang beliau lakukan selama masa penantian sampai akhirnya bisa menikah dengan Rasulullah. Yang akhirnya ketika itu beliau sering menolak lamaran orang-orang Quraisy, tapi akhirnya jatuhlah pilihan beliau kepada Nabi Muhammad ya. Nanti kita akan bahas di pekan-pekan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Lam yujad? Oke, tatim bil hamdalah. Ya, sampai di sini dulu pelajaran malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin referensinya belum sempurna, karena apa yang saya sampaikan jika benar datangnya dari Allah, dan jika pun salah itu datang dari diri saya sendiri. Doa pada ta'alum.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Syukran ala husni ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Ibu, sehat Bu?